Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Bapak Ibu saudara-saudara, kita telah diantarkan Tuhan ke Minggu Septuagesima di tahun 2025 ini. Kita disapa firman Tuhan lewat kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 12 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Saya baca untuk kita. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, sekilas kita membaca ayat ini agaknya sulit kita pahami. Sepertinya tidak saling terkait antara ayat satu dengan ayat yang lain. Bahkan kalau kita membaca ayat 18, sepertinya bukan karakter orang Kristen. Karena Yesus mengajarkan supaya mengampuni, bukan malah untuk mendoakan musuh-musuh atau orang yang kita benci supaya tertimpa malapetaka. Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa demikian? Karena memang nas kita ini semacam seni meratap, ya, semacam seni meratap atau bagian daripada ratapan Nabi Yeremia. Nanti kita akan, kalau kita teruskan lagi ayat kitab ini, maka kita akan menemukan yang disebutkan dengan kitab ratapan. Nah, sama seperti halnya dalam tradisi orang Batak, ada tradisi mengandung, ya. Mengandung itu bagian daripada seni, bagian daripada budaya orang Batak. Jadi kalau di kampung ada orang meninggal, orang bisa tertawa lalu menangis tiba-tiba. Ya, misalnya ada orang meninggal, dia orang tua, yang sudah orang tua, lalu kemudian ada sahabat atau kawan dari orang tua ini yang datang untuk melayat, maka orang yang ada di sekitar rumah duka itu akan meminta sahabat atau teman dari orang yang meninggal ini untuk mengandung. Baju salobong katanya gitu. Jadi bisa dia menangis di situ, bisa dia meratap di situ, tetapi tidak keluar air matanya. Ataupun mungkin bisa keluar air matanya, tetapi sebentar dia bisa tertawa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita membayangkan bagaimana Nabi Yeremia menyampaikan ratapannya, menyampaikan ungkapannya kepada Tuhan dalam pergumulannya sebagai Nabi Israel yang harus memberitakan tentang malapetaka, yang harus memberitakan hukuman Tuhan, yang harus memberitakan kegelapan di tengah-tengah bangsanya yang dia cintai, bangsanya yang dia kasihi. Maka ada dua pergumulan di situ. Apakah dia dengan sungguh-sungguh harus memberitakan kabar duka cita itu, kabar malapetaka itu,
Apakah dia harus serius meminta, memohon malapetaka bagi umatnya, ya, bagi umat bangsa Yuda ketika itu? Di sisi yang lain, dia sangat mencintai, dia sangat mengasihi bangsa ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mau disampaikan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita lewat Minggu Septuagesima ini adalah panggilan kepada setiap orang apabila mendengarkan, ya, apabila mendengarkan ancaman hukuman Tuhan, itu berarti panggilan untuk bertobat, ya. Apabila ada orang yang menasihati, memperingatkan kita, itu bukan serta-merta menunjukkan rasa benci, ketidaksenangan, tetapi itu warning, tetapi itu aba-aba supaya kita berubah. Kalau kita mendapatkan kritik, ya, dari orang lain, bukan berarti karena kritik itu menunjukkan kebencian atau ketidaksenangan, tetapi kritik yang kita terima itu aba-aba bagi kita, supaya kita mengevaluasi, mengkoreksi diri sendiri. Nah, demikian juga firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Yuda atau bangsa Israel ketika itu, yaitu aba-aba atau peringatan kepada bangsa itu untuk segera berbalik dari dosa dan kejahatan mereka. Maka dalam konteks Minggu Septuagesima, nas ini sangat relevan bagi kita. Karena Minggu Septuagesima ini menjadi pintu atau gerbang bagi hari-hari atau minggu-minggu di mana kita akan memasuki masa-masa penderitaan Tuhan Yesus. Septuagesima itu artinya 70. Artinya bahwa hari ini adalah 70 hari tepatnya sebelum Paskah nanti, sebelum penyaliban Yesus Kristus. Karena itu Minggu Septuagesima hari ini mengajak kita, menyuarakan kepada kita, apabila kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, itu adalah peringatan bagi kita untuk meninggalkan dosa kita, untuk mengevaluasi diri, untuk mengkritik diri sendiri, dengan serta-merta memanggil kita untuk kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Yuda ketika itu di tengah kehidupan mereka yang penuh kemakmuran secara ekonomi. Mereka sudah merasa dalam zona nyaman. Tetapi justru keadaan itu membuat mereka lupa kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa setiap dosa dan perbuatan yang jahat tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Mereka mengira bahwa hidup mereka aman-aman saja. Mereka hidup mereka nyaman-nyaman saja. Tetapi mereka tidak sadar bahwa ada hukuman, ada bencana yang akan melanda kehidupan mereka. Bahwa ada bangsa besar, bangsa Babel yang akan menyerbu kota mereka. Mereka tidak sadari itu. Karena mereka menikmati kemakmuran, mereka menikmati kejayaan, mereka menikmati kekayaan. Karena itu Nabi Yeremia menyuarakan tentang hukuman Tuhan, ya. Kalau kita membaca judul daripada pasal 17 ini, pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Jadi Nabi Yeremia mengingatkan bangsa itu supaya mereka sadar bahwa sekalipun saat itu mereka nyaman dengan ekonomi yang baik, merasa sejahtera, mereka tidak boleh lupa bahwa jika Tuhan berkehendak, jika Tuhan menginginkan, sejaya-jaya apapun orang, tidak perlu butuh waktu yang banyak membuat orang yang jaya itu bisa menjadi melarat. Tidak perlu waktu membuat orang yang sehat itu menjadi sakit. Tidak perlu waktu bagi Tuhan membuat orang yang kuat itu menjadi lemah. Karena itu diingatkan oleh Nabi Yeremia. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana respon umat itu? Bisa kita temukan dalam firman Tuhan dalam Naskotbah hari ini, khususnya ayat 15, ya. Ayat 15, sepertinya bangsa itu
menantang Tuhan melalui Nabi Yeremia. Jika benar apa yang engkau sampaikan, jika benar peringatan Tuhan kepada kami bahwa akan terjadi malapetaka, bahwa akan terjadi bencana, bahwa akan terjadi hukuman Tuhan kepada kami, dalam ayat 15 dikatakan, sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Ya, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Kira-kira begini. Ketika Nabi Yeremia menyampaikan bahwa akan ada hukuman Tuhan, akan ada malapetaka, akan ada bencana, umat itu tidak malah mendengarkan, malah mereka berkata, jika benar demikian silahkan, kira-kira begitu. Kenapa enggak juga terjadi hari ini? Ya, biarlah firman yang kau sampaikan itu, biarlah nubuatan yang kau sampaikan itu, biarlah ancaman hukuman itu sampai hari ini, kata mereka. Jadi ini sikap menantang Tuhan yang ditunjukkan oleh bangsa Yuda. Tentu pada akhirnya mereka merasakan akibatnya bahwa Yerusalem, bangsa Yuda, bangsa Israel harus terbuang selama 70 tahun. Itu tentu penderitaan yang amat sangat. Bahkan hingga hari ini bangsa Israel mencari jati diri mereka. Siapakah mereka? Kan kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa? Karena mereka yang adalah umat Tuhan, tetapi mereka menjauh daripada Tuhan, bahkan menantang Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, tahun 1956 dalam Kongres Amerika Serikat disepakati sebuah moto yang bisa kita temukan dalam uang atau moto orang Amerika yang berkata, "In God we trust." Ya. Di dalam Tuhan kami percaya, atau kami percaya kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu pegang dolar sekarang, dolar Amerika ya, buka di situ dipastikan bahwa ada tulisan di situ, "In God we trust." Itu menggantikan moto orang Amerika sebelumnya yang berkata, "E pluribus unum," dari banyak menjadi satu, ya. Dari banyak menjadi satu. Kira-kira apa yang mau disampaikan dengan moto "In God we trust"? Kalau kita membaca sejarahnya, ini mengandung filosofi mengajak bahwa supaya setiap warga Amerika Serikat memahami dan mengerti tentang pentingnya iman dan keyakinan kepada Tuhan. Dan itu menjadi dasar daripada pembangunan Amerika Serikat. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, secara iman kita boleh berkata bahwa itu bisa menjadi kekuatan Amerika Serikat dan bisa menjadi sumber daripada kesejahteraan dan bahkan kedikdayaan bangsa Amerika secara iman hingga hari ini. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kenyataannya bagaimana? Apakah masih orang Amerika benar-benar percaya dan mengimani "In God we trust"? Dalam Tuhan mereka percaya hingga hari ini. Ternyata kebebasan yang diagungkan di negeri Paman Sam itu, yang dilambangkan dengan patung Liberty itu, ternyata bukan malah membuat mereka semakin menyadari kekuatan kuasa Tuhan dan berkat Tuhan bagi bangsa itu. Justru dalam moto yang baru yang disebut dengan American Dream, membawa bangsa Amerika untuk berlomba-lomba mencari kesuksesan, mencari kehidupan yang lebih baik. Ini menjadi etos nasional bangsa itu. Kebebasan yang kebablasan, bahkan kebebasan untuk tidak percaya. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kebebasan ini membawa
bangsa Amerika kepada kehidupan yang individualisme, tidak lagi saling peduli, membawa kehidupan kepada materialisme, bahkan kapitalisme, menganggap bahwa uang adalah segalanya, kesuksesan adalah segalanya, kejayaan adalah segalanya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya tidak mau mengatakan bahwa suatu saat Amerika akan hancur lebur seperti bangsa Yuda ini, tetapi ini memberikan gambaran kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara bahwa kepercayaan, keyakinan dan kebergantungan kita kepada Tuhan itu menjadi alamat yang baik bagi kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan ketika kita mengambil langkah menjauh daripada Tuhan, itu menjadi warning bagi kita bahwa ada keputusan Tuhan yang lain menurut kehendaknya. Karena itu dalam minggu Septuagesima ini kita diajak untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa memang ada pilihan hidup manusia untuk menjauh dari Tuhan. Termasuk di negeri Eropa ya, yang semakin tidak lagi mempercayai Tuhan dengan dengan sekularismenya atau ateisnya dan lain sebagainya. Dan itu pilihan hidup mereka. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, tentu kita diajak supaya ada kalanya memang dalam sifat kedagingan kita, kemanusiaan kita, bisa saja sering kali kita mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan pengetahuan kita, bahkan juga mungkin mengandalkan kekayaan, mengandalkan jabatan kita. Tetapi lewat firman Tuhan kita selalu diingatkan, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan jabatan, pangkat, mengandalkan kekayaan kita, itu bukan pilihan yang baik, itu bukan jalan yang baik. Tetapi kembali kepada Tuhan adalah jalan bagi kita untuk menerima kesembuhan dan keselamatan daripada Tuhan. Yang kedua, ada orang yang memilih hidup untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Ini juga faktanya, bahwa ada orang yang ingin hidupnya senantiasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat 11 sebelum nas kita ini dikatakan, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Yang mau disampaikan di sini Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa ada kalanya mungkin orang yang melakukan kecurangan mendapatkan keuntungan, mendapatkan laba, mendapatkan kejayaan, mendapatkan kesuksesan. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan pada pertengahan usianya ya, pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Karena itu barangkali kita pernah mendengar ada orang-orang yang sukses ya, ada orang-orang yang sukses tetapi pada akhir hidupnya mungkin di penjara karena korupsi, mungkin di penjara atau mungkin menjadi korban narkoba. Ada mungkin juga yang harus mati bunuh diri. Tetapi kalau kita menilai secara duniawi, sebenarnya dia adalah orang sukses, tetapi tidak sukses secara spiritualitasnya, tidak sukses secara rohani. Karena itu Nabi Yeremia mengajak bangsa itu untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang kekal. Dalam ayat 12 itu dikatakan bahwa hanya Tuhan, tahta Tuhanlah yang luhur dari sejak semula. Karena itu barang siapa yang berpengharapan, yang menggantungkan hidupnya kepada yang sementara, tentu nasibnya akan sementara. Tetapi barang siapa yang menggantungkan hidupnya kepada yang kekal, maka nasibnya akan kekal. Karena itu Nabi Yeremia mengajak bangsa itu untuk kembali kepada yang kekal, yaitu Allah, yaitu Tuhan yang telah memilih mereka menjadi umatnya dan yang menyelamatkan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, yang berikutnya lewat firman Tuhan ini
kita diajarkan bahwa kemungkinan atau fakta-fakta kemanusiaan kita adalah penderitaan, penyakit, pergumulan, kegagalan, dan lain sebagainya. Itu fakta-fakta kemanusiaan kita yang mungkin tidak bisa kita elak, ya. Tetapi masing-masing orang berbeda pergumulannya. Tetapi Nabi Yeremia menunjukkan kepada kita bahwa setia orang kepada Tuhan pun mereka pasti juga mengalami pergumulan. Nabi Yeremia yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan mengatakan kebenaran, menasihati orang supaya baik, malah dia mendapat serangan dari orang yang dinasihati itu. Mengasihi bangsa Juda, mencintai bangsa Juda, tetapi justru bangsa Juda membenci, bahkan ingin membunuh, melenyapkan dia. Maka ini adalah fakta-fakta kehidupan kita. Jangankan ketika kita berbuat jahat maka kita mendapatkan kejahatan, berbuat baik pun ada kalanya kita mendapatkan balasan yang tidak baik. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada keselamatan. Sekalipun dunia ini membenci kita, sekalipun dunia ini tidak mengkehendaki kita, tetapi Tuhan pasti menjadi keselamatan dan kesembuhan setiap orang yang menggantungkan hidupnya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin ya dalam kehidupan kita memang sifatnya manusia tidak mau ngalah, ya. Sifatnya manusia tidak mau ngalah itu. Karena itu ada tentang cerita seorang guru. Kepada guru ini ditanyakan ketika ada seorang ibu atau seorang mama memanggil anaknya dengan suara keras. Ketika guru ini bersama muridnya melewati tempat di mana ada orang tua yang sedang marah, padahal anaknya persis di hadapannya, tetapi si ibu atau mama anak ini berbicara kepada anaknya dengan suara yang sangat keras, dengan penuh amarah. Lalu sang murid ini bertanya kepada gurunya, "Guru, mengapa si ibu itu harus berbicara dengan suara yang sangat keras padahal anaknya ada di hadapannya?" Lalu sang guru berkata, ketika seseorang dilanda amarah, maka hati orang itu akan jauh kepada orang yang dimarahinya. Maka mereka membutuhkan suara yang keras. Maka tidak heran ketika mungkin misalnya istri marah kepada suami, sekalipun suami itu ada 1 meter di depannya, istri juga akan berkata dengan suara yang keras. Apabila suami marah kepada istri, sekalipun istrinya hanya jarak 0,5 meter, suami itu juga pasti bersuara yang manangadok kamu kamang molumuruk nangek suarana. Paling mungkin diam kan gitu kan. Karena itu apabila ada orang yang memaki kita, maka cenderung secara manusiawi apabila dia memaki kita sekali, kita akan memaki dia 2 kali. Nah, kira-kira begini kecenderungan manusia. Karena itu kita mengingat dan kita melihat, mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Yeremia dalam nas ini. Ketika dia menyuarakan kasihnya, mengingatkan bangsa itu, tetapi bangsa itu malah ingin menyerangnya. Itu sebabnya kita bisa membaca ayat 18 itu seolah-olah itu menjadi doa yang negatif, ya. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut.
buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Yang disampaikan oleh Nabi Yeremia dalam doanya ini adalah, ketika kita tidak lagi mengindahkan dan tidak lagi mendengarkan peringatan Tuhan, maka tidak ada keputusan yang lain yang paling baik bagi kita adalah selain daripada keputusan Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu yang ketiga hendak kita renungkan adalah, janganlah kita jemu-jemu menyatakan kebaikan. Sekalipun orang itu tidak senang, sekalipun orang itu menjadi berbalik marah kepada kita, sekali lagi jangan kita malah mundur atau surut, tetapi tetaplah suarakan, nyatakanlah kebaikan, nyatakanlah kebenaran. Mudah-mudahan orang itu akan berbalik kepada Tuhan dan nyawanya akan diselamatkan, dan kita akan mendapat upah daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi Minggu Septuagesima adalah gerbang bagi kita memasuki minggu-minggu penderitaan Tuhan Yesus. Marilah dalam minggu-minggu ini kita boleh berenung, mengevaluasi diri kita untuk kita kembali kepada jalan Tuhan. Selamat menjalani memasuki Minggu Septuagesima. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah diperdengarkan dalam ibadah minggu hari ini. Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada bangsa Israel, bangsa-Mu, tetapi mereka menjauh daripada-Mu. Bapa di surga, demikian juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Ada banyak hal yang membuat mata hati kami terpaut kepada yang lain, menjauh daripada Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, ingatkan kami selalu, sekalipun firman-Mu keras, tetapi itu akan menjadi obat bagi kami, untuk menyembuhkan kami, untuk memulihkan kami, untuk memanggil kami kembali ke jalan Tuhan, untuk memperoleh berkat keselamatan dan kesembuhan daripada-Mu. Ya Bapa di surga, itulah yang memberangkatkan kami Bapa di minggu-minggu mengingat akan penderitaan Tuhan Yesus, menjadi kesembuhan dan keselamatan bagi kami. Ini menjadi waktu bagi kami untuk merenung, mengevaluasi diri kami Bapa, agar kami tidak terlalu jauh menyimpang daripada jalan Tuhan. Tetapi ini mengajak kami untuk kembali bercermin pada kehidupan kami, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Bapa di surga Engkau menuntun kami dalam bertutur kata, dalam berfikir, supaya setiap niat dan kehendak kami adalah benar dan kesukaan bagi Tuhan. Setiap perbuatan kami, tindakan kami boleh memuliakan Tuhan dan memuliakan sesama kami dan berkat bagi sekitar kami. Karena itu Bapa di surga, antarkanlah jemaat-Mu dari rumah-Mu yang kudus ini kembali kepada kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.